Shalom buat ibu guru dan teman-teman semuanya. Di sini saya akan membahas salah satu kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Nah, saya mengambil salah satu beritanya, yaitu adalah penindasan komunitas adat ataupun masyarakat yang terjadi di Pokoleok, Nusa Tenggara Timur akibat dari pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi tanpa adanya konsultasi pada masyarakat setempat. Nah, jadi proyek tersebut itu diselenggarakan oleh pemerintah pusat yang bekerja sama pada pihak swasta tanpa adanya konsultasi pada masyarakat setempat. Nah, kejadian tersebut menyebabkan masyarakat setempat merasa bahwa hal itu akan merebut tanah mereka secara paksa dan menyebabkan mereka akan kehilangan tanah leluhur mereka dan mereka akan kehilangan mata pencaharian mereka. Nah, sehingga masyarakat setempat itu melakukan demonstrasi ke pihak-pihak yang menyelenggarakan. Nah, ketika masyarakat melakukan demonstrasi, banyak aparat-aparat yang melakukan kekerasan ke masyarakat yang lemah seperti mereka, seperti pada lansia, pada masyarakat-masyarakat yang melakukan demonstrasi. Nah, kekerasan dilakukan itu seperti didorong, dipukul, dan ditendang. Nah, kejadian itu menyebabkan banyak masyarakat yang mengalami luka ringan, pingsan, dan luka berat. Nah, kejadian tersebut karena terjadinya melakukan suatu proyek tanpa ada konsultasi pada masyarakat setempat. Nah, seharusnya pemerintah mengambil langkah yang bijak, yaitu sebelum melakukan proyek tersebut adalah orang-orang yang menyelenggarakan proyek tersebut seharusnya melakukan konsultasi terlebih dahulu pada masyarakat setempat sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan. Nah, seperti yang tertulis juga di dalam Alkitab kita di 1 Raja-Raja 21 sampai ayat 1 sampai 29. Nah, di dalam itu adalah mengisahkan kisah Nabot yang tanahnya diambil paksa oleh Raja Ahab, menunjukkan bahwa Allah menentang perampasan tanah milik orang kecil tanpa keadilan. Nah, sama seperti Nabot. Nah, kejadian di berita ini juga mengatakan bahwa seharusnya para pemerintah pusat ataupun para pihak swasta seharusnya mereka meminta izin dan melakukannya secara adil agar masyarakat setempat tidak merasakan kerugian yang secara mendalam karena kehilangan mata pencaharian ataupun kehilangan tanah milik mereka. Nah, jika melakukan hal tersebut, maka keadilan akan terjadi di antara pemerintah pusat yang melakukan proyek dan di antara kepada masyarakat setempat sehingga proyek dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya yang dirugikan. Nah, seperti juga yang tertulis pada Matius 22 ayat 39 yang berisikan tentang ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, pada siapapun kita berhadapan, mau itu orang lemah maupun itu siapapun itu, kita harus memberlakukan hal yang sama seperti kita melakukannya pada diri kita sendiri tanpa membeda-bedakan dengan siapapun. Nah, sekian dari penjelasan mengenai kasus HAM dan solusinya untuk pemerintah mengenai kasus tersebut. Sekian dari saya Bunga Lestari Purba dari kelas 12 IPS 4. Shalom.